besok saya akan menceritakan satu peristiwa. Ini terjadi, suami istri tinggal di kota Mekah. Nah, si istri tadi ini dan bukan penduduk asli Mekah, mereka pendatang. Kemudian si istri melahirkan, masih muda. Si istri ini hidup bersama ibunya yang lumpuh. Menikah dengan suami dari bangsanya sendiri. Dari satu bangsa mereka yang bukan warga negara Saudi Arabia. Setelah melahirkan dapat anak kembar laki-laki. Anak tersebut dibawa oleh suaminya untuk dikhitan. 1 jam, 2 jam nggak ada berita. Dan telepon suaminya pun sudah tidak nyambung lagi. Gelisah si istri. Tapi ketika dia serahkan kepada suaminya itu anak untuk dikhitan, kata si istri tadi kepada suaminya, ketika diserahkan, dia katakan, Astaudiukum Allah. Astaudiukum Allah. Aku titipkan wahai anakku berdua pada Allah subhanahu wa ta'ala. Yang tidak akan menyanyiakan titip. Itu dibaca doa tersebut. Setelah 2 jam, kemudian nggak ada lagi berita, dia udah mulai gelisah. Kemudian, ya namanya seorang ibu baru melahirkan, kemudian anaknya dibawa oleh suaminya. Dan dia udah curiga, ini jangan-jangan dibawa pulang ke negerinya. Nah, kemudian dia berdoa lagi, ya jami' wahai zat yang menyatukan ibu Musa dan anaknya, kumpulkan aku dengan anak-anakku. Yang penting dia pokoknya banyak menangis lah. Setelah itu di kota Mekah itu ada tempat untuk lembaga sosial. Jadi perumahan yang menampung anak-anak yatim, anak-anak yang mungkin tadi ditemukan di jalan dan seterusnya. Kota Mekah itu atau tempat penampungan tadi sudah sangat penuh. Kemudian penampungan tadi mengontak yang ada di Jeddah untuk mengirim salah satu anak. Rupanya anak tadi baru masuk. Kemudian dikirim ke Jeddah. Di Jeddah mereka punya juga anak. Yang dilihat kok sepertinya sama ini anak, hanya beda 2 jam saja. Ya, rupanya penampungan di Mekah itu menemukan anak di pinggir masjid. Dan penampungan Jeddah pun menemukan juga. Ketika dikirim dari Mekah, gelang kakinya si anak dari rumah sakit itu masih ada. Dilihat kok hampir mirip ini dari satu rumah sakit. Kemudian dicocokkan di Mekah, benar. Berapa hari yang lalu ada seorang ibu yang melahirkan anak di situ dan KTP-nya jelas, surat nikah, semua lengkap lah. Didapatkan dan DNA anak tersebut persis anak kembar. Ditelusurilah di mana tempat tinggal si ibu ini, didapatkannya. Ibu tadi masih muda, mungkin umur 20-an tahun lah, 22, 21 dengan ibunya yang lumpuh tadi. Dia ya namanya dari lembaga sosial tadi pura-pura tidak membawa anak dulu. Ditanya, kamu kenapa nggak punya anak? Punya saya anak. Anak saya kembar, saya melahirkan. Terus kenapa nggak melapor? Mau melapor kemana? Saya juga bukan penduduk asli di sini. Ya, dan kondisinya menangis. Setelah diselidiki, dibawakan anak tadi. Ketahuan kalau ini memang benar-benar ibunya. Alamatnya lengkap betul. Ketika melihat anak tadi, si ibu tadi sambil berteriak, anakku, anakku, anakku. Dia udah nggak bisa lagi ngomong, hanya menangis. Bahkan yang di sekitar situ semua menangis semua. Kemudian bahkan dia udah tidak lagi duduk di kursi, dia sudah duduk di lantai sampai nggak percaya ya bagaimana bisa bertemu dengan anak-anaknya ini. Nah, cuma tadi dari lembaga sosial tadi mengatakan, apa sih yang kamu baca? Nah, tadi yang saya ceritakan. Ketika dibawa oleh suamiku, aku bermohon pada Allah, ya Rabb, aku titipkan anak-anakku ini padamu. Yang pasti engkau tidak akan menyia-nyiakan titipan tersebut. Ketika aku sudah dengar suamiku tidak lagi komunikasi, ya kemudian aku memohon lagi, wahai Zat, wahai Allah yang menggabungkan Musa dengan ibunya, gabungkanlah aku, pertemukanlah aku dengan anak-anakku.
Jadi yang ada di situ semua menangis. Bagaimana seorang suami yang begitu teganya ya meletakkan, tapi namanya seorang ibu nggak bisa dia dipisahkan dengan anak-anaknya. Tapi kita harus yakin dan yakin kecintaan Allah kepada kita melebihi kecintaan seorang ibu pada anak-anaknya. Kemudian kembali kepada kita sejauh mana kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Perbanyakkanlah doa ketika keluar dari rumah. Kita katakan, ya Allah, aku titipkanlah anakku, suamiku, istriku, anak-anakku, cucuku, orang tuaku, diriku, hartaku padamu ya Rabb. Yang Engkau tidak akan menyia-nyiakan titipan-titipan tersebut. Doa semacam ini jangan sampai kita lupa. Banyak sekali testimoni kejadian-kejadian yang semua itu membuktikan ketika kita penuh dengan keikhlasan, kita titipkan diri kita dan seluruh kemampuan kita kepada Zat yang Maha Agung, Allah Subhanahu wa taala, karena Dialah yang sangat mampu dan paling mampu dan qadirun ala kulli syai' untuk melakukan itu semua. Dan ini bukti kelemahan dan ketawaduan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala.